Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Suasana ruang tamu megah itu terasa mencekam saat pengacara keluarga, Pak Wijaya, menutup map kulit hitamnya dengan bunyi klik yang tajam. Di hadapanku, Adrian, suamiku, duduk dengan wajah yang memerah, antara amarah yang tertahan dan keputusasaan yang dalam. Ayahmu tidak bercanda, Adrian. Suara Pak Wijaya terdengar dingin dan tanpa kompromi. Syarat mutlak untuk pencairan seluruh aset grup perusahaan, termasuk kepemilikan penthouse dan saham mayoritas di perhotelan, adalah lahirnya seorang pewaris darah langsung. Jika dalam 1 tahun ke depan Hana tidak hamil, seluruh aset akan dialihkan secara permanen ke yayasan sosial milik pamanmu. Triliunan rupiah. Itulah harga dari sebuah kehamilan yang dipaksakan oleh selembar kertas wasiat. Begitu Pak Wijaya keluar dari pintu besar rumah kami, Adrian melempar vas kristal di meja samping hingga hancur berkeping-keping. Aku hanya bisa mematung di sudut sofa. Aku tahu rahasia besar yang tidak diketahui dunia luar. Bahkan oleh mendiang ayahnya sekalipun, Adrian didiagnosis mandul secara medis sejak 3 tahun lalu. Kami telah mencoba segalanya, mulai dari bayi tabung diam-diam hingga pengobatan alternatif di luar negeri, namun hasilnya selalu nihil. Ini tidak adil, Hana, teriaknya sambil menjambak rambutnya sendiri. Harta itu milikku, aku yang memeras keringat untuk perusahaan itu selama ini, bukan Paman Bram yang rakus itu. Aku mendekatinya, mencoba merangkul bahunya yang bergetar hebat. Kita bisa mencoba prosedur medis lagi, Adrian. Mungkin di klinis khusus di Swiss, teknologi selalu berkembang. Adrian menoleh padaku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Matanya tajam, gelap, dan memancarkan kilat rencana yang mengerikan. Tidak, prosedur medis memakan waktu lama. Rekam medisnya bisa bocor, dan kemungkinan gagalnya terlalu besar. Paman Bram punya mata-mata di setiap rumah sakit ternama untuk membuktikan aku tidak bisa memberikan keturunan. Lalu apa maumu? Tanyaku dengan suara bergetar. Adrian meraih tanganku, menggenggamnya begitu erat hingga buku jariku memutih. Kita butuh donor, tapi bukan dari bank sperma yang anonim atau prosedur laboratorium yang dingin. Kita butuh seseorang yang kita kenal, yang memiliki genetik unggul, dan yang paling penting, seseorang yang berhutang budi padaku seumur hidupnya. Adrian, jangan katakan. Bima, desisnya, sahabat karibku. Dia berhutang nyawa padaku saat kecelakaan 10 tahun lalu. Dia sehat, cerdas, dan dia tidak punya siapa-siapa di dunia ini selain aku. Dia akan melakukan apapun yang kuminta. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Kamu gila, kamu mau aku berhubungan dengan sahabatmu sendiri. Hanya sampai kamu hamil, Hana. Hanya sampai garis 2 itu muncul. Adrian mengguncang bahuku. Setelah itu, kita akan punya pewaris resmi. Harta itu tetap milik kita, dan Bima akan kita bayar sangat mahal untuk menghilang. Ini bukan soal perselingkuhan, ini soal menyelamatkan masa depan kita. Kamu tidak mau kan kita terusir dari sini dan hidup melarat? Aku menatap sekeliling rumah mewah yang selama ini menjadi kebanggaanku. Menatap lukisan mahal, pilar-pilar marmer, dan perhiasan yang melingkar di leherku. Aku menatap Adrian, pria yang sangat kucintai. Namun kini ia tampak seperti orang asing yang sedang menjual istrinya demi angka di buku tabungan. Pikirkan baik-baik, Hana. Suaranya melunak, berubah menjadi bisikan manipulatif yang manis. Hanya 1 kali misi, demi kita. Aku terdiam, membiarkan keheningan malam menyerap rencana gila yang baru saja lahir. Di titik itu, aku tidak tahu bahwa benih yang akan ditanam bukan hanya soal pewaris warisan, melainkan awal dari badai emosi yang akan memporak-porandakan hatiku selamanya. Malam itu hujan turun dengan deras, membungkus rumah kami dalam suasana yang kian mencekam.
Adrian mengundang Bima untuk makan malam. Sebuah pertemuan yang ia sebut sebagai reuni kecil. Namun aku tahu, ini adalah awal dari transaksi paling kotor yang pernah kami buat. Bima datang mengenakan jaket kulit yang basah. Tubuhnya tegap, dengan rahang tegas dan mata yang selalu memancarkan aura dingin namun waspada. Ia adalah seorang konsultan keamanan, pria yang terbiasa dengan risiko, tapi aku yakin ia belum pernah menghadapi risiko semacam ini. Duduklah, Bim. Terima kasih sudah datang di cuaca buruk seperti ini. Adrian menyambutnya dengan pelukan hangat yang terasa palsu di mataku. Setelah makan malam yang sunyi, Adrian membawa kami ke ruang kerjanya yang kedap suara. Ia menuangkan whisky untuk Bima, lalu duduk di balik meja mahoninya yang besar. Aku duduk di sofa sudut, meremas jemariku sendiri hingga pucat. Bim, kamu ingat 10 tahun lalu? Saat aku menyeretmu keluar dari mobil yang terbakar sebelum tangkinya meledak? Adrian memulai pembicaraan dengan cara yang paling licik, mengingatkan soal hutang nyawa. Bima mengangguk pelan, menatap gelas whiskinya. Tentu, Ad, aku tidak akan pernah lupa. Tanpamu, aku sudah jadi abu. Bagus, Adrian mencondongkan tubuhnya. Sekarang, aku butuh bantuanmu. Sesuatu yang sangat besar. Nyawaku dan Hana sedang dipertaruhkan oleh surat wasiat ayah. Adrian memaparkan semuanya. Tentang kemandulannya, tentang ancaman Paman Bram, dan tentang rencana gila itu. Ruangan itu mendadak sunyi senyap saat Adrian mengucapkan kalimat intinya. Aku ingin kau memberikan benihmu untuk Hana. Bima tersedak minumannya. Ia menatap Adrian dengan tatapan tidak percaya, lalu beralih menatapku yang sedang menunduk dalam. Kau gila, Ad. Itu istrimu. Kau memintaku untuk tidur dengannya. Ini bukan soal perasaan, Bim. Ini soal genetik. Suara Adrian meninggi, penuh tekanan. Hana cantik, kau tampan dan cerdas. Anak kalian akan terlihat seperti anakku. Tidak akan ada yang curiga. Aku sudah menyiapkan kontrak senilai 5 miliar rupiah. Setelah Hana hamil, kau bisa pergi ke luar negeri, memulai hidup baru, dan jangan pernah muncul lagi. Bima bangkit dari kursinya, wajahnya mengeras karena amarah. Aku mungkin berhutang nyawa padamu, tapi aku bukan pejantan sewaan. Ia melangkah menuju pintu, namun suara Adrian menghentikannya. Bima, tolong. Adrian berlutut. Aku terkejut melihat suamiku merendahkan dirinya sedemikian rupa. Paman Bram akan menghancurkanku jika aku kehilangan warisan ini. Aku akan bangkrut, dan Hana akan menderita. Aku mempercayaimu karena kau sahabatku. Aku lebih baik kau yang melakukannya daripada orang asing dari bank sperma. Bima berhenti di depan pintu. Ia menoleh perlahan, menatapku yang kini memberanikan diri menatap matanya. Di mata Bima, aku tidak melihat nafsu, melainkan rasa iba yang mendalam. Keheningan itu berlangsung lama, sebelum akhirnya Bima menarik nafas panjang. Apa Hana setuju dengan ini? Tanya Bima, suaranya berat. Adrian menatapku, memberi kode keras. Aku menelan ludah, suaraku nyaris hilang di tenggorokan. Jika ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan keluarga kita, aku bersedia. Bima memejamkan mata sejenak, lalu kembali ke meja. Ia tidak menyentuh whiskinya lagi. Baik, aku akan melakukannya. Bukan karena uang 5 miliarmu, Adrian, tapi karena aku ingin hutang nyawaku padamu lunas malam ini. Tapi ingat satu hal. Bima menatap Adrian dengan tajam. Jangan pernah menyesali ini di kemudian hari. Adrian tersenyum lebar, senyuman kemenangan yang membuatku merasa mual. Malam itu, kesepakatan iblis telah ditandatangani tanpa kertas, hanya dengan janji berdarah di antara dua sahabat. Adrian memilih sebuah villa di lereng pegunungan yang terisolasi untuk memulai proyek ini. Villa itu milik mendiang ibunya, jarang dikunjungi dan jauh dari jangkauan mata-mata Paman Bram. Udara di sana sangat dingin, namun suasana di dalam kamar utama terasa jauh lebih membeku. Aku akan menunggu di ruang depan, ucap Adrian sambil menepuk pundak Bima, lalu mencium keningku dengan cara yang terasa seperti sebuah pelepasan hak milik. Ingat, ini demi masa depan kita. Pintu kayu jati itu tertutup dengan bunyi dentum pelan. Kini di dalam kamar yang hanya diterangi lampu tidur temaram, tinggallah aku dan Bima. Bima berdiri di dekat jendela, menatap kegelapan hutan di luar. Ia masih mengenakan kemeja hitamnya, lengannya digulung hingga siku. Ia tampak begitu tegang, otot rahangnya mengeras. Aku sendiri duduk di tepi ranjang besar, memeluk lenganku sendiri, merasa seperti kurban yang sedang menunggu ritual dimulai. Hana, suara Bima memecah kesunyian. Ia tidak menoleh. Kau tidak harus melakukan ini jika kau merasa tidak sanggup. Aku bisa keluar sekarang dan kita bisa bilang pada Adrian kalau ini gagal. Aku menatap punggungnya.
Ada ketulusan dalam suaranya yang membuat pertahananku sedikit runtuh. Jika kita berhenti sekarang, Adrian akan hancur, Bima. Dia sudah mempertaruhkan segalanya pada rencana ini. Bima berbalik. Matanya menatapku, mencari-cari keraguan di wajahku. Dan bagaimana denganmu? Kau mempertaruhkan martabatmu, kau mempertaruhkan perasaanmu sebagai seorang istri. Aku sudah kehilangan itu saat aku setuju di ruang kerja kemarin. Jawabku getir. Bima melangkah mendekat perlahan. Setiap langkahnya terasa seperti beban yang menekan dadaku. Ia berhenti tepat di depanku. Aroma parfumnya yang maskulin, campuran kayu cendana dan hujan, memenuhi indera penciumanku. Ini bukan aroma Adrian. Segalanya tentang pria ini sangat berbeda dari suamiku. Aku tidak akan menyakitimu, bisik Bima. Ia mengulurkan tangan. Jemarinya yang kasar menyentuh pipiku dengan sangat hati-hati, seolah aku adalah porselen yang mudah retak. Sentuhan itu membuatku tersentak, bukan karena takut, tapi karena kelembutan yang tak terduga. Adrian biasanya menyentuhku dengan penuh tuntutan, namun Bima, dia menyentuhku dengan rasa hormat yang aneh, seolah dia sedang meminta maaf atas apa yang akan terjadi. Maafkan aku, Hana, gumamnya lagi. Saat ia membungkuk dan wajahnya semakin dekat, aku memejamkan mata rapat-rapat. Aku mencoba membayangkan wajah Adrian, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah sebuah prosedur medis yang sedikit berbeda. Namun, saat bibirnya menyentuh kulitku, kesadaran itu menghantamku dengan keras. Ini nyata. Malam itu, di bawah selimut sutra yang dingin, sebuah pengkhianatan terencana dimulai. Tidak ada gairah yang meledak-ledak, hanya kecanggungan yang menyakitkan dan rasa bersalah yang menyesakan. Namun, di tengah semua itu, aku merasakan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Getaran aneh dari detak jantung Bima yang berpacu kencang di dadaku. Sebuah pengingat bahwa di balik transaksi ini, ada dua manusia yang sedang terperangkap dalam dosa yang diciptakan oleh orang lain. 2 bulan telah berlalu sejak malam di villa pegunungan itu. 2 bulan yang diisi dengan pertemuan-pertemuan rahasia yang terasa semakin mekanis, namun sekaligus semakin menyesakan. Setiap kali Bima datang, kami nyaris tidak bicara. Kami hanya melakukan tugas kami, lalu ia akan pergi sebelum fajar menyingsing, meninggalkan aroma kayu cendana yang mulai terpatri di memoriku. Pagi itu di kamar mandi yang berlapis marmer mewah, aku menatap benda kecil di tanganku dengan napas tertahan. 2 garis merah, jelas dan tegas. Aku jatuh terduduk di lantai kamar mandi. Seharusnya aku senang, seharusnya aku merasa lega karena misi ini berhasil. Namun yang kurasakan justru lubang besar di ulu hatiku. Ada nyawa di dalam rahimku, tapi aku tidak tahu apakah aku harus bersyukur atau menangis karena asal-usulnya. Hana, kenapa lama sekali? Suara Adrian menggedor pintu. Aku membuka pintu dengan tangan gemetar. Begitu Adrian melihat alat tes itu, ia menjerit kegirangan. Ia mengangkat tubuhku dan memutarku di udara seolah aku baru saja memenangkan lotre triliunan rupiah. Kita berhasil, Hana, kita berhasil, teriaknya sambil mencium keningku berkali-kali. Harta itu tetap milik kita, Paman Bram akan mati kutu saat melihat hasil laboratorium ini. Adrian segera meraih ponselnya. Ia menelpon Pak Wijaya, lalu asistennya, kemudian merencanakan sebuah pesta besar untuk mengumumkan kabar gembira ini. Ia sama sekali tidak bertanya bagaimana perasaanku. Ia tidak bertanya apakah aku mual atau apakah aku takut. Baginya, aku bukan lagi istrinya. Aku adalah berangkas berjalan yang menyimpan kunci warisan ayahnya. Malam itu, Adrian mengundang Bima ke rumah untuk merayakan kemenangan ini secara tertutup. Ini bonusmu, Bim. Adrian melemparkan sebuah amplop coklat tebal ke meja kerja. Sesuai janjiku, 2 miliar sebagai uang muka. Sisanya akan ditransfer setelah bayi ini lahir. Aku sudah menyiapkan tiket ke London untukmu. Kau bisa berangkat minggu depan. Bima menatap amplop itu tanpa minat. Matanya beralih padaku yang duduk di seberang meja. Tatapannya berbeda dari Adrian. Ada kekhawatiran yang tersirat. Sebuah pertanyaan bisu yang hanya bisa ku mengerti. Selamat, Hana, ucap Bima lirih. Suaranya terdengar pecah, seolah kata-kata itu menyakitinya. Terima kasih, Bim, jawabku singkat, menunduk dalam agar Adrian tidak melihat mataku yang berkaca-kaca. Sudahlah, jangan terlalu dramatis. Adrian tertawa sambil meneguk whiskinya. Mulai besok, Hana harus dalam pengawasan ketat. Aku sudah menyewa suster pribadi dan dokter gizi. Kamu, Bima, terima kasih atas jasamu. Hutang nyawamu sudah lunas. Sekarang sebaiknya kau menghilang seperti rencana awal. Bima bangkit dari kursi. Ia tidak menyentuh uang di meja. Aku tidak butuh uangmu sekarang, Ad. Simpan saja untuk anak itu. Bima berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Saat pintu tertutup, Adrian mendengus. Dia selalu saja sok idealis, padahal dia hanya donor. Ingat itu, Hana.
Dia hanya alat. Aku menyentuh perutku yang masih rata. Kata alat itu terasa sangat menyakitkan. Di saat Adrian merayakan angka-angka di rekening banknya, aku menyadari satu hal yang mengerikan. Aku mulai merindukan tatapan Iba Bima lebih daripada pelukan kemenangan suamiku sendiri. 1 bulan setelah pengumuman kehamilan itu, kemewahan di rumah kami berubah menjadi penjara klinis. Adrian tidak lagi memperlakukanku sebagai seorang istri, melainkan sebagai aset berisiko tinggi. Ia memasang kamera di beberapa sudut rumah, katanya untuk memantau keselamatanku, namun aku tahu itu untuk memastikan investasinya tetap terjaga. "Jangan makan itu, Hana. Dokter bilang kadar gulanya terlalu tinggi untuk janinnya," bentak Adrian suatu sore, merampas piring berisi sepotong kecil kue dari tanganku. "Aku hanya ingin sedikit, Adrian. Aku merasa mual jika hanya makan sayuran hambar itu," jawabku lirih. "Aku tidak peduli perasaanmu. Aku peduli pada kesehatan pewarisku." Ia membanting piring itu ke tempat cuci piring hingga pecah. Tanpa sepatah kata maaf, ia pergi meninggalkanku yang gemetar di dapur. Malam itu saat Adrian pergi menghadiri pertemuan bisnis untuk memamerkan kemenangannya pada para pemegang saham, sebuah pesan masuk ke ponsel pribadiku. Nomor asing. "Ada paket di depan gerbang samping. Untuk mualmu, jangan biarkan suamimu tahu." Dengan jantung berdebar, aku mengendap menuju gerbang samping, menghindari jangkauan kamera CCTV di lorong utama. Di sana terselip sebuah tas kecil. Isinya adalah jahe kristal, biskuit gandum khusus ibu hamil, dan sebuah buku catatan kecil berisi daftar makanan alami untuk meredakan morning sickness. Di lembar terakhir buku itu tertulis satu kalimat pendek. "Jaga dirimu, dia bukan sekedar warisan." Itu tulisan tangan Bima. Jantungku mencelos. Adrian bilang Bima sudah berangkat ke London, tapi ternyata pria itu masih ada di sini, memperhatikanku dari bayang-bayang. Minggu berikutnya aku harus melakukan kontrol rutin ke rumah sakit. Adrian yang biasanya terlalu sibuk, kali ini bersikeras ikut hanya untuk memastikan hasil USG berjalan sempurna. Namun di tengah jalan ia menerima telepon darurat mengenai penggabungan perusahaan dan menurunkanku begitu saja di depan lobi rumah sakit. "Sopir akan menjemputmu 1 jam lagi. Jangan berani-berani pergi kemanapun sendirian," perintahnya sebelum mobil melesat pergi. Saat aku duduk di ruang tunggu dengan perasaan hampa, seorang pria duduk di sampingku. Ia mengenakan topi dan masker, namun aroma kayu cendana dan hujan itu tidak bisa membohongiku. "Bima," bisikku nyaris tak terdengar. "Jangan menoleh." Suaranya berat dan pelan. "Adrian memperlakukanmu dengan buruk kan? Aku melihatnya dari luar tempo hari." "Kenapa kamu belum pergi ke London?" "Aku tidak bisa, Hana. Setiap kali aku mencoba memesan tiket, aku teringat. Ada bagian dari diriku yang sedang tumbuh di dalam sana. Dan aku tahu Adrian tidak akan pernah mencintainya sebagai seorang ayah, hanya sebagai tiket untuk hartanya." Aku merasakan tanganku bergetar. Bima mengulurkan tangannya di bawah kursi, menggenggam jemariku dengan hangat. Sentuhan itu tidak seperti sentuhan Adrian yang menuntut. Ini adalah perlindungan. "Aku akan tetap di sini, di kota ini," lanjut Bima. "Jika terjadi sesuatu, jika Adrian melampaui batas, hubungi aku. Nomor yang kemarin." "Ini berbahaya, Bima. Kalau Adrian tahu, aku tidak takut pada Adrian. Aku lebih takut jika kamu dan bayi ini menderita." Bima berdiri dan berjalan pergi tepat sebelum perawat memanggil namaku. Saat aku masuk ke ruang dokter untuk melihat titik kecil di layar USG, air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya aku tidak melihat bayi itu sebagai triliunan rupiah warisan Adrian. Aku melihatnya sebagai anak dari pria yang baru saja menggenggam tanganku dengan tulus. Sikap Adrian semakin tidak terkendali. Ia mulai terobsesi dengan setiap detail kehidupan harianku. Setiap pagi, ia memeriksa riwayat pencarian di tabletku dan menanyakan setiap menit keterlambatanku jika aku pergi ke dokter. Namun, bom waktu itu akhirnya meledak karena sebuah kecerobohan kecil. Sore itu, aku tertidur di sofa ruang tengah karena kelelahan. Buku catatan kecil dari Bima yang seharusnya kusembunyikan di balik bantal dekorasi terjatuh ke lantai. "Apa ini, Hana?" Suara dingin Adrian membangunkanku dengan sentakan hebat. Ia berdiri di depanku, memegang buku catatan itu dengan ujung jarinya yang memutih. Wajahnya merah padang, otot rahangnya mengeras hingga ke leher. Itu hanya catatan dari suster, Adrian." Aku berbohong, mencoba meraih buku itu dengan tangan gemetar. "Suster? Sejak kapan suster menulis dia bukan sekadar warisan di buku pribadimu?" Adrian membanting buku itu ke meja kaca hingga suaranya bergema di seluruh ruangan. "Ini tulisan tangan Bima kan? Kamu masih berhubungan dengan laki-laki sewaan itu?" Adrian,
Dengarkan aku. Aku membayarnya 5 miliar untuk memberikan spermanya, bukan untuk memberikan perhatian murahan padamu. Ia mencengkeram bahuku, mengguncangnya dengan kasar. Kamu itu milikku, Hana. Anak itu adalah milikku. Kamu tidak lebih dari sekadar perantara harta warisanku. Beraninya kamu membawa perasaan ke dalam transaksi ini. Dia sahabatmu, Adrian, dan anak ini, dia manusia, bukan saham perusahaan. Teriakku, keberanianku muncul dari rasa muak yang sudah diubun-ubun. Plak! Satu tamparan mendarat di pipiku. Aku tersungkur ke sofa, memegangi wajahku yang panas. Keheningan yang mengerikan menyusul. Adrian tampak terkejut dengan perbuatannya sendiri, namun ego dan keserakahannya jauh lebih besar daripada rasa sesalnya. Jangan pernah membantah Tu lagi, bisiknya dengan nada mengancam. Mulai hari ini, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa pengawalan 2 orang bodyguard. Ponselmu akan kusita, kamu akan tinggal di sini sampai bayi itu lahir dan semua dokumen warisan ditandatangani. Ia berbalik dan mengunci pintu ruang tengah dari luar, meninggalkanku dalam kegelapan yang menyesakan. Aku menangis tanpa suara, memeluk perutku. Rasa takut yang dulu hanya berupa bayangan, kini menjadi kenyataan yang mencekik. Malam itu, di dalam kamar yang kini terasa seperti sel penjara, aku teringat pada jam tangan pintar yang masih melingkar di pergelangan tanganku. Satu-satunya alat komunikasi yang lupa disita Adrian karena ia menganggapnya hanya sebagai penghitung langkah. Dengan gemetar, aku mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi pesan di jam tangan itu ke nomor rahasia Bima. Adrian tahu, dia memukulku. Aku dikunci di rumah. Tolong. Hanya butuh 3 detik bagi pesan itu berubah menjadi status terbaca. Tidak ada balasan teks, namun aku tahu Bima tidak akan tinggal diam. Di luar sana, hujan badai mulai turun, seolah menggambarkan retakan besar yang kini menghancurkan topeng kemewahan keluarga kami. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Warisan itu bisa membusuk bersama Adrian. Aku hanya ingin menyelamatkan nyawa yang ada di rahimku dan mungkin menyelamatkan diriku sendiri bersama satu-satunya pria yang benar-benar mempedulikanku. Guntur menggelegar, menggetarkan kaca-kaca jendela penthouse yang biasanya terlihat megah, namun kini terasa seperti dinding penjara. Aku meringkuk di sudut tempat tidur, menatap pintu kamar yang terkunci rapat. 2 orang pengawal berjaga di depan lorong, dan Adrian berada di ruang kerjanya. Mungkin sedang menenggak whisky sambil menghitung hari menuju pencairan warisan. Tiba-tiba, lampu di seluruh ruangan padam. Gelap gulita. Aku mendengar suara kegaduhan samar dari arah balkon. Bukan suara Guntur, melainkan bunyi benturan logam yang halus. Detik berikutnya, pintu kaca geser di balkon kamarku terbuka perlahan. Seseorang dengan pakaian serba hitam dan basah kuyup melangkah masuk. "Hana!" Suara itu. Aku hampir berteriak jika ia tidak segera membekap mulutku dengan tangannya yang dingin dan basah. Bau kayu cendana yang bercampur dengan aroma hujan menyapa indera penciumanku. "Bima." "Jangan bersuara," bisiknya tepat di telingaku. "Aku sudah mematikan sirkuit listrik cadangan. Kita punya waktu kurang dari 5 menit sebelum mereka menyalakan generator manual." "Hana, bagaimana kamu bisa naik ke lantai ini?" Tanyaku dengan suara bergetar. Separuh tidak percaya ia benar-benar datang. "Bima, aku seorang konsultan keamanan, Hana. Aku tahu setiap titik buta di gedung ini karena dulu aku yang membantu Adrian memasang sistemnya." Ia menarikku berdiri, menyampirkan sebuah jaket tebal ke bahuku. "Kita harus lewat tangga darurat, sekarang." Kami mengendap keluar melalui balkon, melewati teras luar yang licin tersapu hujan. Bima membimbingku dengan sangat hati-hati. Tangannya tak pernah lepas dari pinggangku, melindungiku agar tidak terpleset. Saat kami mencapai pintu tangga darurat di ujung lorong luar, suara teriakan Adrian terdengar dari dalam rumah. "Hana, di mana kamu?" Lampu darurat berwarna merah mulai berkedip-kedip. Generator sudah menyala. "Lari, Hana!" Bima menarik tanganku. Kami menuruni puluhan anak tangga dengan kecepatan yang membuat jantungku serasa ingin melompat keluar. Di lantai dasar, sebuah mobil hitam sudah menunggu dengan mesin yang menyala. Bima mendorongku masuk ke kursi penumpang dan ia segera melesat membelah jalanan kota yang banjir. Setelah merasa cukup jauh dari area apartemen, Bima mulai memperlambat laju kendaraannya. Ia melirikku, wajahnya penuh kecemasan. Matanya tertuju pada lebam biru di pipiku, bekas tamparan Adrian yang mulai membengkak. Rahangnya mengeras.
Dia tidak akan pernah menyentuhmu lagi. Aku bersumpah. Hana, apa yang kita lakukan? Tangisku pecah. Dia akan memburu kita. Dia punya uang, dia punya kekuasaan. Dia tidak akan membiarkan warisannya pergi begitu saja. Bima menepikan mobil di sebuah gang sepi di bawah jembatan layang. Ia mematikan mesin, lalu berbalik sepenuhnya ke arahku. Ia menggenggam kedua tanganku, menatap mataku dengan intensitas yang membuat nafas seolah terhenti. Persetan dengan warisannya Hana. Aku tidak peduli dengan triliunan rupiah itu. Selama ini aku meyakinkan diriku bahwa aku melakukan ini demi hutang budi. Tapi saat aku melihatnya memukulmu di kamera pengawas yang diam-diam aku pasang kembali, aku sadar. Aku tidak bisa membiarkan anakku dan wanita yang kucintai membusuk di tangan pria gila itu. Aku terpaku. Wanita yang kamu cintai? Bima tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mendekatkan wajahnya, keraguan sempat melintas di matanya sebelum akhirnya ia menciumku. Bukan ciuman canggung seperti di villa pegunungan. Ini adalah ciuman yang penuh dengan haus, perlindungan dan pengakuan. Di balik deru hujan yang menghantam atap mobil, rahasia itu akhirnya terungkap sepenuhnya. Ini bukan lagi tentang rencana gila Adrian, ini tentang kami, tentang benih cinta yang tumbuh secara ilegal di atas tanah pengkhianatan. Kita akan pergi ke tempat yang tidak bisa ia jangkau, bisik Bima di depan bibirku. Hanya kita bertiga. Bima membawaku ke sebuah rumah kayu tua di pinggiran kota, tersembunyi di balik rimbunnya pohon pinus. Tempat itu milik mendiang kakeknya, tidak terdaftar di aset manapun yang diketahui Adrian. Selama 2 hari, aku merasakan kedamaian yang asing. Bima memasak untukku, memastikan aku meminum vitamin, dan setiap malam ia akan berlutut di depan perutku, membisikkan janji-janji yang tidak pernah diucapkan Adrian. Namun, kedamaian itu hanyalah fatamorgana. Hana, jam tanganmu? Bima tiba-tiba bertanya saat kami sedang duduk di teras kecil. Masih menyala? Aku menatap jam tangan pintar yang masih melingkar di pergelangan tanganku. Layarnya redup. Iya, baterainya masih 10%. Kenapa? Wajah Bima mendadak pucat. Ia merampas pergelangan tanganku dan memeriksa bagian belakang jam itu. Sial, Adrian tidak menyitanya bukan karena lupa Hana. Dia menanamkan firmware pelacak di sini yang terhubung langsung ke satelit keamanan perusahaannya. Belum sempat Bima mematikan perangkat itu, suara deru mobil-mobil hitam terdengar memecah kesunyian hutan. 3 SUV besar mengepung rumah kayu itu. Cahaya lampu sorot yang menyilaukan menembus kabut pagi, menyinari kami berdua yang berdiri mematung. Adrian turun dari mobil tengah. Ia tidak lagi mengenakan jas rapi. Kemejanya berantakan dan matanya merah karena urang tidur. Atau mungkin karena amarah yang telah berubah menjadi kegilaan. Ia memegang sebuah pistol di tangan kanannya. Permainan selesai, Bima. Teriak Adrian. Suaranya bergema di antara pepohonan. Kembalikan barangku dan mungkin aku akan membiarkanmu hidup untuk melihat uang 5 miliarmu. Bima mendorongku ke belakang punggungnya, melindungiku dengan tubuhnya sendiri. Dia bukan barangmu, Adrian. Dan anak ini, dia tidak akan pernah menjadi bagian dari rencana busukmu lagi. Anak itu adalah tiketku. Adrian tertawa histeris, melangkah maju dengan senjata yang tertuju tepat ke arah dada Bima. Aku sudah membayar untuk setiap sel yang tumbuh di rahimnya. Kau pikir kau siapa? Kau hanya pejantan sewaan yang melewati batas. Adrian, tolong hentikan. Aku berteriak dari balik punggung Bima. Air mataku mengalir deras. Ambil semua warisannya. Kami tidak peduli. Biarkan kami pergi. Tidak ada yang pergi. Adrian melepaskan tembakan peringatan ke udara. Suaranya memekakkan telinga. Hana, kemari sekarang, atau aku akan menghancurkan apa yang paling kau sayangi. 2 pengawal Adrian mulai bergerak maju untuk menyeret kami. Bima mengepalkan tangannya, matanya menatap tajam ke arah Adrian. Dalam situasi yang mustahil ini, aku menyadari satu hal. Adrian tidak hanya ingin bayinya, ia ingin menghapus jejak bahwa Bima pernah ada. Bim, jangan, bisikku, saat merasakan otot-otot Bima menegang, siap untuk menerjang. Hana, saat aku bergerak, lari ke arah hutan di belakang rumah. Jangan menoleh, bisik Bima, tanpa mengalihkan pandangan dari moncong senjata Adrian. Konfrontasi ini bukan lagi soal uang atau warisan. Ini adalah perang antara pria yang mencintai sebuah simbol kekayaan dan pria yang mencintai nyawa yang ada di hadapannya. Pengkhianatan telah terbongkar sepenuhnya. Dan sekarang, darah mungkin akan menjadi bayaran terakhir dari rencana gila yang kami buat sendiri. Peluru kedua menghantam tiang kayu di samping kepala Bima. Serpihan kayu yang tajam melukai pipinya, namun ia tidak bergeming. Keadaan berubah menjadi medan perang dalam sekejap. Sekarang Hana, lari! Bima berteriak seraya menerjang ke arah 2 pengawal terdekat. Dengan gerakan yang terlatih, Bima berhasil menjatuhkan salah satu pengawal dan merebut senjata kejut listriknya.
Aku ragu sejenak, namun saat melihat Adrian mengarahkan pistolnya kembali ke arah Bima, aku berlari sekencang mungkin menuju kegelapan hutan pinus. "Tangkap dia, jangan sampai rahimnya terluka," teriak Adrian kepada anak buahnya. Aku bisa mendengar suara langkah kaki berat mengejarku. Napas setiap tarikan terasa seperti duri di tenggorokanku. Perutku mulai terasa kencang, kontraksi palsu karena stres yang luar biasa. Aku terus berlari hingga kakiku tersangkut akar pohon dan aku terguling di semak-semak. Dari kejauhan, aku mendengar suara hantaman keras dan teriakan kesakitan. Aku memberanikan diri mengintip dari balik pohon besar. Di sana, di bawah lampu sorot SUV, Bima sedang berduel maut dengan Adrian. "Kau mencuri segalanya dariku, Bima," Adrian berteriak sambil mengayunkan pistolnya sebagai pemukul. Posisiku, harga diriku, dan sekarang warisanku. "Kau yang menghancurkan dirimu sendiri, Ad." Bima menangkis serangan itu dan mendaratkan pukulan telak ke wajah Adrian. "Kau tidak pernah mencintai Hana, kau hanya mencintai bayanganmu di cermin yang dikelilingi uang." Tiba-tiba, Adrian berhasil menarik pelatuk lagi. Kali ini suara tembakan diikuti oleh erangan tertahan. Bima terjatuh sambil memegangi bahunya. Darah segar merembas di sela-sela jarinya, terlihat sangat kontras di bawah cahaya lampu mobil. "Bima!" Aku menjerit tanpa sadar, mengabaikan keselamatanku sendiri. Aku keluar dari persembunyian, berlari kembali menuju mereka. Adrian berdiri dengan napas terengah-engah, menatapku dengan mata yang benar-benar gila. Ia mengarahkan moncong pistolnya yang panas ke arahku. "Kembali padaku, Hana. Katakan padaku bahwa kau akan menjadi istri yang patuh dan kita akan melupakan sampah ini." Adrian menunjuk Bima dengan kakinya. "Katakan padaku bahwa anak itu adalah anakku." Aku berdiri di antara Adrian dan Bima yang terluka. Aku menatap Adrian, pria yang dulu kukagumi karena kecerdasannya, namun kini hanyalah rongsokan manusia yang haus harta. "Tidak, Adrian," suaraku tenang, meski tubuhku bergetar hebat. "Aku tidak akan pernah kembali. Ambil saja semua warisan itu. Aku sudah menyiapkan dokumen pengakuan digital yang akan terkirim ke Pak Wijaya dan Paman Bram jika terjadi sesuatu pada kami malam ini. Dokumen itu berisi kebenaran bahwa kau mandul dan bayi ini adalah hasil dari rencana gilamu." Wajah Adrian memucat. Kau melakukan itu? Harta itu akan hilang darimu begitu kau menarik pelatuk ini." Lanjutku. "Pilihlah, Adrian. Pilih harta yang kau agungkan itu dengan membiarkan kami pergi, atau pilih darah kami tapi kau akan membusuk di penjara tanpa sepeser pun uang." Adrian terdiam. Pistol di tangannya mulai turun. Di dalam otaknya yang dipenuhi kalkulasi bisnis, ia sedang menghitung kerugian. Inilah titik terlemah Adrian. Ia tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan kemewahan, meski itu berarti harus membiarkan pria yang ia benci tetap hidup. Kalkulasi di kepala Adrian akhirnya mencapai titik buntu. Baginya, menjadi pembunuh yang miskin adalah mimpi buruk yang lebih mengerikan daripada kehilangan seorang istri. Ia menurunkan senjatanya perlahan, napasnya tersengal-sengal. Dengan tatapan penuh kebencian yang murni, ia meludah ke tanah. "Pergilah," desis Adrian. Suaranya terdengar seperti kertas yang robek. "Pergi sebelum aku berubah pikiran. Tapi ingat satu hal, Hana. Tanpa uangku, kalian bukan siapa-siapa. Kalian akan membusuk di selokan karena cinta bodoh ini." Aku tidak membalas. Aku segera menghampiri Bima, membantu pria itu berdiri. Meski bahunya berlumuran darah, ia tersenyum tipis padaku. Sebuah senyum yang memberikan kekuatan lebih dari aset triliunan manapun. Kami berjalan menjauh, masuk ke dalam kegelapan hutan menuju jalan raya, sementara lampu-lampu SUV Adrian perlahan memudar di belakang kami. 6 bulan kemudian. Suara ombak yang tenang menjadi musik latar di sebuah rumah kecil di tepi pantai di selatan Jawa. Tidak ada marmer, tidak ada kamera CCTV, dan tidak ada pelayan berseragam. Hanya ada aroma kayu jati dan wangi masakan sederhana dari dapur. Aku duduk di kursi goyang, menatap matahari terbenam. Perutku sudah sangat besar, dan bayi di dalamnya tak henti-hentinya menendang, seolah tak sabar ingin melihat dunia. Dia aktif sekali sore ini. Suara berat Bima terdengar dari belakang. Ia meletakkan secangkir teh jahe di meja sampingku, lalu mengecup keningku. Bima kini bekerja sebagai instruktur pertahanan diri di kota terdekat. Hidup kami jauh dari kemewahan, namun setiap rupiah yang kami hasilkan terasa bersih dan nyata. "Dia tahu ayahnya sudah pulang," jawabku, sambil menggenggam tangannya. Kami mendengar kabar bahwa Paman Bram akhirnya berhasil mengambil alih perusahaan setelah dokumen yang kukirimkan sampai ke tangan pengacara. Adrian, dia tidak miskin, namun ia kehilangan segalanya yang ia agungkan. Ia hidup dalam pengasingan di luar negeri, dikabarkan menjadi pria pemarah yang kesepian, terpenjara oleh egonya sendiri. "Hana," Bima berlutut di depanku, mengusap perutku dengan lembut. "Apa kau pernah menyesal, kehilangan semua kemewahan itu karena rencanaku dan Adrian?" Aku menatap matanya yang tenang. Aku teringat betapa dulu aku merasa menjadi objek warisan.
Aku teringat ketakutan setiap kali Adrian menyentuhku. Lalu aku menatap Bima, pria yang datang karena hutang budi, namun memilih tinggal karena cinta. Dulu, aku pikir warisan adalah angka di rekening bank atau gedung-gedung tinggi itu, kataku pelan. Tapi sekarang aku tahu, warisan yang sesungguhnya adalah kebebasan untuk mencintai dan nyawa yang akan lahir ini. Dia lahir bukan untuk membayar hutang atau mencairkan wasiat. Dia lahir karena dia dicintai. Bima menyandarkan kepalanya di pangkuanku. Di rumah kecil ini, di bawah langit yang mulai bertabur bintang, aku akhirnya mengerti arti kekayaan yang sebenarnya. Kami mungkin memulai segalanya dengan rencana gila dan motif yang kotor, namun benih yang tumbuh di tengah badai itu telah berubah menjadi bunga yang paling indah. Cinta kami bukan lagi sebuah transaksi. Ia adalah anugerah yang kami menangkan dari peperangan melawan keserakahan. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.